Salam persahabatan. Saya Karyono, guru besar PPS Budi Jati di Jejak Sang Guru. Saat ini saya berada di lereng Merapi Selatan atau lereng Gunung Turgo. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman yang pernah kita alami dulu dan apa yang saya dapat. Petunjuk-petunjuk apa yang saya dapat, apapun yang saya dapat dari Merapi maupun lereng Gunung Turgo. Nah, untuk ini saya akan menjelaskan ataupun berbagi pengalaman masalah yang pernah saya alami adalah Gunung Turgo. Ternyata Gunung Turgo ini di atasnya ada satu makam. Nah, menurut yang saya dapat itu sebenarnya bukan makam, itu makom. Tapi di sana ada tenger atau tanda, ada nisan satu di ujung Gunung Turgo itu, tapi tanpa atap. Nah, di bawah nisan itu ada lorong, tapi tembus. Kalau orang bilang Jawa terowongan, tapi tembus. Nah, ternyata sangat membawa ataupun Gunung Turgo ini banyak sejarahnya. Nah, untuk itu atas izin Allah saya akan mohon izin supaya dibukakan mata batin saya untuk melihat apa sejarah dari Gunung Turgo ini. Ya. Jadi ternyata makam atau nisan yang di atas itu adalah tempat makomnya. Namanya Syekh Jumadil Kubro. Itu nama pemberian dari tanah Jawa. Nama aslinya adalah Syekh Maulana Ahmad. Nama aslinya Syekh Maulana Ahmad. Di sini di Jawa dikasih nama Syekh Jumadil Kubro. Beliau adalah asal-usulnya dari negara atau tanah Gani Asin. Nah, rupanya tidak hanya sendirian dia datang ke sini. Dia bersama rekannya ada 3 orang. Satu, Syekh Abdul Rahman. Dia rupanya sebagai jurumudi kapal. Yang kedua, Syekh Wadi. Itu asal usulnya dari tanah Jeddah. Yang ketiga itu namanya Eyang Mangkuprojo, itu nama dari tanah Jawa. Rupanya nama aslinya dia ada Kian Santang. Jadi dia datang ke sini itu berempat. Nah, dari 4 yang datang pertama kali di Tanah Mentau. Jadi Turgo ini masuk wilayah alas Mentau atau hutan Mentau. Boleh dikatakan, saya bilang tadi adalah pertama kali masuk hutan Mentau adalah Syekh Jumadil Kubro. Nama aslinya Syekh Maulana Ahmad dari Bani Asin. Yang kedua, Syekh Abdul Rahman sebagai jurumudi kapal. Syekh Wadi, beliau dari Jeddah. Yang keempat, Kian Santang. Itu masuk pertama kali hutan Mentau. Nah, yang saya dapat adalah masuk ke sini adalah abad ke-12. Abad ke-12. Tepatnya adalah tahun 1299. Dia masuk pertama kali hutan Mentau. Nah, setelah itu tahun atau abad 15, tepatnya tahun 1516, masuklah hutan Mentau yang orang yang kedua. Siapa itu? Yang saat ini adalah Eyang Joyoprono.
Jayaprana itu siapa? Rupanya itu adalah utusan dari para wali. Sunan Kalijaga ditugaskan untuk mewirayatkan para wali abad 15 juga. Nah, tahun atau abad 15 juga, tahun 1535 masuklah orang ketiga Hutan Mentok, itu namanya Ki Ageng Pemanahan. Rupanya Ki Ageng Pemanahan itu adalah diberikan alas mentau itu oleh Sunan Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir yang dia duduk di Pajang. Karena apa dikasih hadiah itu? Karena anaknya yang bernama Danan Surawijoyo atau dengan gelar Eyang Penemban Senopati itu bisa membunuh Arya Penangsang. Setelah bisa membunuh Arya Penangsang, diberikan hadiah tanah Mentau atau hutan Mentau. Nah, karena itu waktu itu masih muda, bapaknya ya yang menangani semua. Masuklah abad ke-15 tadi. Begitu masuk, dia kaget pada saat itu. Kenapa ada orang ada duduk di sini? Yang Jayaprana rupanya. Saling perkenalan. Yang Pemanahan mengatakan, kamu siapa? Saya Jayaprana. Dari mana? Saya dapat tugas dari wali untuk mewirayakan para wali. Tugas saya. Kenapa kamu izin? Dia menjawab, Jayaprana, setahu saya masuk hutan, masuk beli atau mata air atau jalan itu tidak perlu izin. Nah, dia Jayaprana bertanya, kamu siapa? Saya telah diberikan wilayah ini, hutan Mentau itu untuk saya. Jadi ibaratnya Jayaprana itu sudah pergi. Nah, kalau Jayaprana itu orang bijak, silahkan. Tapi saya minta permintaan, boleh nggak? Boleh. Apa permintaanmu? Yang Jayaprana menjawab, tolong saya digendong dari sini 10 langkah ke sana. Nah, karena melihat orang Jayaprana kecil, Ki Ageng Pemanahan sangat besar, badannya tinggi, otomatis mau. Nah, begitu digendong, baru 2 langkah jatuh. Ternyata nggak kuat gitu. Akhirnya apa? Ki Ageng Pemanahan menyerahkan. Kalau begitu ini adalah buat kamu. Oh, nggak bisa. Itu adalah jatah kamu. Akhirnya apa? Dia, Eyang Pemanahan, bersujud. Dia mengakui bahwa Eyang Jayaprana itu adalah gurunya. Jadi Eyang Jayaprana dianggap gurunya Eyang Pemanahan. Itu Eyang Pemanahan yang mengakui. Tuh. Nah, setelah kita kembali ke masalah yang Syekh Jumadil Kubro atau Syekh Maulana Ahmad tadi, itu di sini diberikan gelar Eyang Mataram I. Jadi Syekh Jumadil Kubro itu dikasih gelar Eyang Mataram I. Nah, Eyang Jayaprana yang masuk kedua itu di hutan Mentau dikasih gelar Eyang Mataram II, Eyang Jayaprana. Nah, Ki Ageng Pemanahan adalah Eyang Mataram III. Nah, setelah cek masalah yang di apa namanya ada nisan di atas itu di ujung, yang bawahnya lorong tadi, terowongan, ternyata itu hanya makom. Nah, untuk makam di mana kita belum telusurin, tapi itu makom. Jadi itulah sejarah tanah Mentau, asal usul pertama kali masuk hutan Mentau, kedua Eyang Jayaprana, yang ketiga Eyang Pemanahan, karena itu haknya hadiah dari Sultan Pajang. Itu yang saya dapat. Nah, apa yang pernah saya dapat dari sini adalah hanya satu: lestarikan sejarah, jangan dilupakan atau cikal bakal. Yang kedua adalah yang paling saya dapat adalah kehidupan. Nah, kehidupan itu paling otomatis adalah unggah-ungguh atau sopan santun, tata krama. Makanya bangsa Indonesia khususnya dari wilayah Jawa itu harus jangan melupakan unggah-ungguh, tata krama, sopan santun. Itu yang saya dapat.
Nah, masalah yang lain-lain memang ada yang saya dapat tapi belum, nggak perlu kita ungkap. Karena istilahnya itu hanya pribadi. Nah, itu yang saya dapat waktu saya naik ke sana itu, ada itu. Nah, saya di sini adalah berbagi pengalaman bagi yang mau. Dan tujuan kita adalah satu, tetap hanya melestarikan sejarah, melestarikan cikal bakal, melestarikan asal usul. Itu yang hanya tujuan kita ya seperti itu ya. Jadi kita tidak mencari ilmu pun, itu tetap saya yakin semua adalah akan datang sendiri langsung dari Allah sesuai dengan apa yang harus kita terima. Itu ya. Ini masalah sejarah Turko itu. Jadi surga kembali bahwa itu asal sejarah masuk tanah mentau atau hutan mentau pertama kali adalah Syekh Jibril Kubro tadi bersama 3 rekannya, Syekh Abdul Rahman, Syekh Wadi, sama Kian Santang. Nah, Kian Santang itu tetap saja ini ada hubungannya dengan Siliwangi. Karena apa? Kenapa bisa ikut bersama-sama beliau? Padahal itu dengan beda daerah asal usul tempatnya. Ternyata waktu itu Kian Santang sempat naik haji bareng-bareng ke sini. Ya, jadi kalau dikatakan antara Mataram Tribun ya memang itu akrab lah, dengan Siliwangi ya akrab gitu aja lah ya. Ini saya terima mengenai masalah sejarah dari tanah Mentau. Mudah-mudahan yang saya dapat petunjuk langsung dari Allah, dibukakan mata batin, mudah-mudahan itu benar. Mungkin semua sejarah-sejarah itu saya yakin di perpustakaan keraton pasti ada. Mudah-mudahan cocok. Itu saya dapat. Nah, untuk ini jadi tanah Mentau ini setelah diberikan yang pemanahan langsung dia kembangkan. Sedangkan Danang Sutoyo Samakan Besar kita akan meneruskan apa yang menjadi angan-angan cita-cita yang pemanahan yaitu bapaknya. Karena nggak lama yang pemanahan itu meninggal, itu masih abad 15 itu kalau nggak salah 1005 baru sekitar kalau nggak salah 1573 yang pemanahan kalau nggak salah bapak itu deh. Terus digantikan Danang Sutoyo. Akhirnya dia mendirikan suatu padepokan. Lama-lama jadi kerajaan Mataram. Itu masih gabung Jogja Solo ya. Itu masih gabung Jogja Solo. Jadi Jogja Solo itu sama Mataram. Nah, itu yang saya terima langsung dari sini. Asal usul itu atas Mentau yang masuk pertama kali tadi sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada sesama umat kita, saudara kita yang mau mempelajarinya atau mau menerima sejarah kita. Terima kasih.